saling menyikut dan menyalahkan. Itulah yang berani mengorbankan sahabatnya demi kepentingan dirinya sendiri. Apa itu? Tahukah kalau kita tidak jujur, kira-kira sifat siapakah yang kita ikuti? Sifat Tuhan atau sifat iblis? Yang mana? Iblis. Ketika kita tidak jujur, maka sifat yang kita tiru adalah sifatnya iblis. Yang kita lakukan adalah ajarannya iblis. Sebab ajarannya Kristus adalah kejujuran kebenaran. Tetapi iblis akan mengajarkan orang untuk tidak jujur. Katakan dulu kepada yang samping, jujur pada pada. Ketidakjujuran itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ketidakjujuran itu juga tidak disukai oleh orang. Tapi justru kita tidak mau jujur. Nah, kalau kita melihat jujur berarti tulus, lurus hatinya. Dia tidak berlaku curang dan dia dengan hati yang tulus, berteman dengan tulus, berbicara dengan tulus, bekerja dengan tulus. Maka hidupnya ini akan hidup pas-pasan. Orang yang seperti ini hidupnya pas-pasan. Lalu orang bilang, udah 20 tahun bekerja di situ, kok gitu saja. Ya kawanmu itu satu kantor denganmu, baru 5 tahun. Gimana motor mancing? Motor mancing ya. Jadi orang jujur itu sekali lagi dapat dipercaya. Tapi ada orang, setelah dia mendapatkan sebuah kedudukan, mulai dia berubah. Karena dia berpikir, ini adalah kesempatan untuk diriku, untuk mengambil, untuk diriku sendiri. Hati-hati. Orang jujur itu akan disukai tuannya, akan disukai oleh majikannya, akan disukai oleh bosnya. Jika bosnya orang jujur, aku berharap bosnya orang jujur. Kalau bosnya nggak orang jujur, pasti dia disuruh ini semua. Udah, dikit-dikit nggak perlu jujur, kan gitu. Dikit-dikit aja. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, anak orang jujur dan orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Anak orang jujur dan orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Kita harus percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau Daud atau Mazmur menuliskan begini, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, belum pernah aku melihat keturunan orang benar meminta roti. Kenapa? Karena mereka diberkati Tuhan di kemudian. Tapi lihat, Bapak Ibu semua, si A hidupnya miskin, dia bekerja keras, lalu dia menjadi kaya. Anaknya akan meneruskan generasi untuk meneruskan usaha dan teman. Tapi anaknya ini sombong. Ini nggak lama. Ini kekayaan yang bertahan satu generasi. Itu rata-rata, perhatikan. Kalau anaknya ini sombong, maka kekayaan itu hanya bertahan satu generasi. Habis dia, ini katanya, ini akan sulit. Maka kita lihat begini, orang-orang kaya yang lama, mereka tidak punya nama di generasi kemudian. Kenapa hilang? Sebenarnya kepada kita semua Bapak Ibu, walaupun tidak seberapa yang kita dapat, jadilah orang jujur. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Karena kita akan meninggalkan nama baik itu kepada anak cucu kita. Nah, karena itu, anak orang jujur dan orang benar itu akan diberkati Tuhan. Dan orang jujur itu suka dan senang berdoa. Itu orang jujur, suka berdoa. Orang tulus suka beribadah. Karena dia sadar bahwa dia menjalani hidup ini bukan karena kekuatannya, tetapi dia menyadari bahwa dia menjalani kehidupan itu adalah sebuah anugerah, penyertaan, perlindungan karena pertolongan Tuhan dalam dirinya sendiri. Maka itulah yang harus kita lihat. Maka biasakan dirimu Bapak Ibu untuk beribadah dimanapun Anda berada.
latihlah diri beribadah. Saya yakin para wanita yang baru belajar pakai listrik dulu, nggak langsung rapi listrik. Bisa nyampe di sini. Bisa juga kayak jadi berkumis sedikit kan. Tapi lama-kelamaan terlatih, ayo sok. Jadi karena bukti. Dalam berdoa pun seperti itu. Sama dulu tahun 86, ya 86. Itu saya sekolah di Medan. Jadi ada seminar di CCA dulu, Golden.